Bai melanjutkan perkataannya, ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa yang sudah biasa-biasa saja selama lebih dari 20 tahun. Entah orang ini telah bersembunyi selama lebih dari 20 tahun atau bagaimana, yang jelas, dilihat dari keahliannya, dia cukup tidak berpengalaman, jadi kemungkinan ini pada dasarnya bisa dikesampingkan. Sehingga hanya menyisakan penjelasan kedua, kebugaran fisik pria ini baru-baru ini meningkat secara drastis. Satu-satunya hal yang dapat melakukan ini adalah mutasi sempurna. Ini juga menjelaskan mengapa pihak lain berusaha membantu anjing serigala yang bermutasi sempurna, karena kekuatan mereka yang bermutasi sempurna berasal dari sumber yang sama. Kekuatan sebuah organisasi yang mampu menciptakan dua mutan sempurna terlalu menakutkan. Peneliti wanita itu berkata, peneliti Bai, mungkinkah pemikiran kita salah sejak awal? Mungkinkah kekuatan mutasi sempurna mereka disebabkan oleh sesuatu selain sains? Jadi maksudmu, mutasi sempurna pihak lain bukan disebabkan oleh virus berbentuk V? Tanya Bai. Peneliti wanita itu menerangkan kemungkinan virus berbentuk V menyebabkan mutasi sempurna pada makhluk hidup hanya 1 dalam 100 juta, dan hanya ada sekitar selusin mutan sempurna di seluruh dunia, termasuk Beastmaster. Jadi bagaimana mungkin ada dua mutasi sempurna di sisi selatan? Itu tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Itu bahkan tidak mendekati probabilitas faktor sama sekali. Bai terdiam sejenak, lalu berkata dengan kata lain, di dunia ini, ada kunci kedua yang memungkinkan terjadinya mutasi sempurna. Kita berpindah panel, ke arah Yuen yang sedang mendengar perkataan seseorang. Dia berkata jika memang ada kasus evolusi manusia yang berhasil, maka orang tersebut juga diminati oleh militer kita. Kirimkan seseorang untuk mengawas kedua belah pihak. Baik, Pak, jawab Yuen. Kita kembali ke sisi Tianran, dia sedang memanen pertaniannya. Notif pemberitahuan muncul membeli 2 growth agen, lalu menyirami tanamannya menggunakan 2 growth agen yang beri dia beli. Pematangan Divine Crops level 4 berkurang 50 jam. Sisa waktu hingga kematangan 28 jam, Paman Nan berteriak. Bos muda Li, aku merasa ada yang tidak beres dengan Xiao Hei. Tianran dan Han Han menoleh. Tianran bertanya Paman Nan, ada apa? Baru-baru ini Xiao Hei terus berada di atap, dan hari ini dia bahkan tidak mau turun. Tidak peduli seberapa keras aku berteriak padanya. Meskipun Xiao Hei biasanya pergi ke atap, dia akan turun sendiri ketika diberitahu, tapi hari ini aneh sekali. Tianran, melihat Xiao Hei, dia bergumam reaksi ini sangat mirip dengan reaksi menjelang Destruction Season. Danger Sense Xiao Hei telah meningkat sejak evolusi atavistiknya. Mungkinkah Hummingbird Guard, telusuri radius 1 km dari peternakan? Ponsel Tianran berbunyi. Dia berujar di saat seperti ini, memangnya masih ada pesan teks? Aku tidak tahu ini penipuan telekomunikasi atau apalah. Perusahaan mana yang masih beroperasi di tengah apokalipse? Lalu Tianran memeriksa, dia terkejut setelah membaca pesan di ponselnya. Hasil panennya terjatuh. Han Han dan Paman Nan kebingungan. Tianran bertanya-tanya, apa ini perang? Siapa yang membuat lelucon buruk ini? Tianran langsung meninggalkan pertanian. Ada seseorang yang sedang mengawasi Tianran. Itu Bai. Target telah meninggalkan peternakan, ujarnya. Orang di sampingnya menilai kurasa terlalu berlebihan jika menggunakan jalur mata-mata terbaik seperti stealth drone UBTS untuk memantau sebuah peternakan. Tidak, lihatlah. Bai menunjuk sebuah tempat yang ada di peternakan Tianran. Apa itu? Tanya anak buah Bai. Itu adalah beberapa miniatur drone pengintai tak berawak. Benar-benar mengejutkan, perangkat mikro seperti itu ada di pertanian yang bobrok. Selain itu, apa kau memperhatikan bahwa tanaman pertanian dapat bertahan hidup di tanah beracun? Ya, Bai menjelaskan panjang lebar. Di dunia sekarang ini, kecuali tanaman yang tumbuh tanpa tanah, semua tanaman mengandung V virus.
dan apa kau tahu akibat jika tertelannya secara tidak sengaja sangatlah serius. Namun tanaman di pertanian ini tidak hanya tidak dihancurkan, tetapi juga dirawat dengan hati-hati. Ada udara yang tidak biasa di tempat ini, sulit untuk mengetahui apakah ada heavy weapon di pertanian atau tidak. Aku pernah terluka parah oleh Li Tianran 1 kali, jadi lebih baik aku berhati-hati sampai aku yakin dengan kekuatannya. Orang di samping itu bergumam itu masih sebuah peternakan. Dia pikir itu adalah pangkalan militer. Kalau gitu kita siap. Bai memberitahu aku telah menghafal seluruh struktur pertaniannya. Sedangkan untuk senjatanya, gunakan saja senjata kejut gelombang mikro untuk menghancurkannya. Li Tianran tidak ada di sini. Jika hanya ada satu mutan bis yang sempurna, peluang kita untuk menangkapnya hidup-hidup sangat tinggi. Ayo bergerak. Mereka mulai operasi penaklukan peternakan, menggunakan sebuah helikopter, diawali dengan mengaktifkan gelombang kejut 3 kali, mematikan peralatan listrik. Setelah 3 kali gelombang kejut, tidak ada satupun perangkat elektronik yang masih berfungsi normal. Bai bersiap, lalu mereka semua melompat. Kita tinggalkan dulu baik kita berpindah ke arah Tianran yang sedang menatap kuburan yang sudah digali. Tianran sangat kesal, Tianran masih mengira ini sebuah perang, ini perang siapa ini? Ding-ding, terlihat ada chat dari seseorang, orang di dalam chat itu bilang abu orang tuamu ada di tanganku. Aku yakin kau sudah memastikannya dengan mata kepalamu sendiri. Aku memberimu waktu 1 hari untuk memikirkannya, dan ketika kau setuju, kau akan memberiku Holy Beast dan salah satu tanganmu dan salah satu kakimu sebagai ganti abunya. Tianran hanya terdiam melihat chat itu, orang ini, benar-benar sakit jiwa. Ibu dan ayah akan sangat marah jika mereka tahu aku setuju untuk menukar tangan dan kakiku dengan abu mereka mungkin akan datang dan memukuliku dalam mimpiku. Lalu Tianran berpikir, tapi, apa, itu Holy Beast? Mungkin itu, Xiao Hei. Xiao Hei keluar jalan-jalan dan diawasi oleh banyak orang. Tianran tersenyum dia mulai membalas chat orang itu, di dalam chat itu Tianran berkata apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengendalikanku dengan sekotak zat anorganik. Kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan dengan abu orang tuaku, tapi aku berjanji, aku akan mengirimmu ke sana untuk bersujud kepada mereka dan meminta maaf. Setelah meladeni chat dari orang misterius itu, Tianran menatap kuburan orang tuanya dia bergumam orang ini telah mengarahkan perhatiannya pada Xiao Hei, aku khawatir jika dia mengetahui tentang kemampuan Xiao Hei, dia akan mendapatkannya bagaimanapun caranya. Mungkinkah itu wanita yang sebelumnya? Itu tidak mungkin, dan juga perusahaan monopoli seperti Tianran tidak akan menggunakan cara tercela seperti itu jika ingin membalasku. Lalu siapa dia sebenarnya? Tiba-tiba ada pemberitahuan sistem, peringatan. Peringatan, invasi pertanian. Lawan memiliki senjata modern dan presisi tinggi. Tingkat ancaman level 99. Bai dan pasukannya sudah mualu mengepung rumah Tianran. Bai menyuruh tunggu. Reaksinya menghilang. Aneh. Kemana dia pergi? Terlihat Xiao Hei yang sudah mengendong Han Han di atas atap rumahnya. Han Han memberitahu Xiao Hei orang-orang ini semuanya jahat. Xiao Hei, lakukan apa yang kukatakan. Terlihat semua orang di sana memancarkan warna merah. Han Han menggunakan kemampuan Eye of Truth. Han Han menginstruksikan ubah semuanya menjadi kompos. Bai dan anak buahnya menembaki rumah Tianran, semua kaca pecah. Vi lanjutkan dengan melemparkan flashbang. Bai menyuruh cari. Semua anak buah Bai masuk ke dalam rumah Tianran untuk mencari seseorang, terus mereka bertanya-tanya apakah memang tidak ada seorang pun di gedung kecil ini. Anak buahnya bertanya Tuan Bai. Ini, Bai terdiam lalu berteriak menginstruksikan cepatlah. Segera keluar. Tapi sudah terlambat peluru sudah melayang kemana-mana menembaki mereka yang ada di dalam rumah. Bai berusaha menghindar, ini penyergapan ujar Bai,
banyak anak buahnya yang terjatuh tidak bisa menghindari serangan. Bai dan anak buah yang tersisa akhirnya bisa keluar dengan cara menerobos kaca. Bai kebingungan bagaimana mungkin. Gelombang kejutnya tidak mempan. Mereka tiba-tiba terhenti setelah melihat ke depan. Tian Ran tersenyum sedangkan Bai mukanya pucat ketakutan. Dia berpikir apa yang terjadi di peternakan yang tampak biasa ini, robot-robot tempur ini. Teknologi pintar. Bagaimana mereka bisa memiliki teknologi yang bagus dan cerdas? Tian Ran mulai berkata ternyata kau di sini untuk membalas dendam padaku, kau melakukannya dengan baik. Kau pasti menghabiskan banyak waktu untuk menyelidikinya, kan? Ini benar-benar pekerjaan berat. Bai berusaha tenang dia menjawab tidak terlalu sulit untuk menyelidikimu. Tapi kau benar-benar melampaui ekspektasiku malam ini. Karena semuanya sudah jelas sekarang, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Lagi pula aku tidak akan hidup lebih lama lagi, aku akan mati jika rencananya gagal, dan mati di sini tidak ada bedanya dengan mati di ranjang rumah sakit. Kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita, dan pemenangnya lah yang mendapatkan semuanya. Paman Nan geram dengan sikap Bai, dia berkata ke Tian Ran. Bos muda Li, habisi orang-orang Tianrun ini. Tian Ran tidak mengubris perkataan Paman Nan. Paman Nan lanjut berkata orang-orang di perusahaan ini tidak baik. Tian Ran tersenyum dia bertanya ke Bai sebelum membunuhmu, aku ingin kau mengakuinya. Di mana abu orang tuaku? Bai kebingungan dengan pertanyaan Tian Ran, dia bertanya balik abu apa? Tian Ran pun ikut bingung. Tian Ran memastikan kau tidak mencuri abu orang tuaku. Bai menjawab apa kau bercanda? Sedangkan di sisi Lord Di melemparkan ponselnya karena kesal, dia tantrum anak durhaka. Anak durhaka, dasar bajingan durhaka, bagaimana bisa kau mengabaikan abu ibumu? Jika itu aku, Xiao Seng, aku akan memberikan seluruh tubuhku untuk ibuku. Sambil dia menginjak-injak ponselnya, orang-orang di dekat Lord hanya bisa diam melihat tingkahnya. Lord masih terus berteriak sialan. Sialan, dia bahkan tidak mempersembahkan bis itu. Alhasil, semua jajanan yang diinginkan ibu habis. Orang-orang berusaha untuk menenangkannya. Holy Lord, Anda harus tetap tenang, Holy Lord. Aku tidak berguna, aku tidak berguna. Kami sudah membawakan barang baru, kami menawarkannya kepada Holy Lord untuk dinikmati. Lord membentak mereka. Ibu sudah bosan makan makanan yang kotor itu. Baik, ada sebuah tangan monster yang keluar dari sumur. Lord berkata ibu ingin makan anak serigala. Kalian semua pecundang. Posisi kalian sangat berkuasa namun kalian bahkan tidak bisa mendapatkan Secret Beast. Holy Lord, lagi pula, kami tidak. Langsung disela oleh Lord. Aku tidak ingin mendengarnya. Xiao Seng. Lord berkata ibu sambil mendekat ke arah sumur yang ada monster di sana. Orang di belakang Lord hanya bisa takut melihatnya. Ibu, Xiao Seng sangat merindukanmu. Xiao Seng, anakku yang baik. Ibu, akhirnya kau datang menemui Xiao Seng lagi. Lord langsung memeluknya. Ibu, ini semua salah Xiao Seng. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan serigala yang diinginkan ibunya. Ibu, jangan marah, jangan tinggalkan Xiao Seng. Ibu, tolong jangan pukul Xiao Seng. Xiao Seng akan menjadi anak baik mulai sekarang. Xiao Seng akan membawa bajingan bau itu kepada ibu. Ibu akan sangat senang ketika dia memakannya. Jadi kau tidak akan marah pada Xiao Seng. Terlihat wujud yang dianggap Lord sebagai ibu seperti monster. Kita kembali ke posisi Tian Ran. Kau tidak mencuri abu orang tuaku. Apa kau bercanda? Tian Ran berpikir sepertinya itu bukan dia. Tapi aneh. Leher pria ini jelas-jelas digigit oleh Xiao Hei, tapi dia masih bisa berdiri di sini. Bai mendekat ke arah Tian Ran. Tian Ran menggunakan kemampuannya Eye of Truth, Bai Jingyan. Manusia Evil Evolution pekerjaan ahli biositologi sisa waktu bertahan hidup 118 jam. Strength, 18.
Wisdom, 18. Speed, 23. Endurance, 18. Evil Evolution. Dia menggunakan kekuatan Evil Evolution untuk menyelamatkan dirinya dari kematian, dan jika dia tidak dapat mengurangi visi gen mutan jahat di tubuhnya dalam waktu 118 jam, dia akan diseret ke neraka oleh kekuatan yang menyelamatkan hidupnya, sepertinya tanaman radiasi menyebabkan kegagalan evolusi. Tetapi karena gen mutan Xiao Hei yang sempurna dan perpaduan timbal baliknya, hidupnya untuk sementara selamat. Lalu tujuannya dia ingin mendapatkan gen mutan sempurna Xiao Hei. Tian Ran tersenyum sambil berucap, bahkan jika kau tidak mencuri abunya, niatmu tidak ada gunanya bagiku. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini. Robot-robot tempur langsung mengarahkan senjatanya. Bai langsung berteriak, tunggu. Tian Ran berhenti sejenak, lalu Bai lanjut berkata, abu orang tuamu sangat penting bagimu. Mungkin aku bisa membantumu mendapatkannya kembali. Sejujurnya, kita tidak perlu melakukan hal seperti ini. Aku ingin gen evolusi, dan kau bertindak demi mempertahankan diri. Kenapa kita tidak mengubah perang ini menjadi kesepakatan? Tian Ran mengangkat tangan lalu memerintahkan berhenti. Robot itu berhenti mendengar perintah itu. Bai pun menghela napas lega, lanjut berkata, kita bisa bertukar sumber daya. Tian Ran bertanya-tanya, kau bisa membantuku menemukan abunya? Aku memiliki jaringan koneksi, sumber daya, dan teknologi yang sangat besar. Jika kau ingin menemukan seseorang di sisi selatan, ini akan jauh lebih cepat daripada jika kau melakukannya sendiri. Jika kau ingin mendapatkan gen evolusi, tawar-menawar kecil ini saja mungkin tidak akan cukup. Bahkan tanpa bantuanmu, cepat atau lambat aku akan bisa menemukan orang itu. Bai masih terdiam, tapi aku penasaran, kau menekankan koneksi, jaringanmu, dan bukan Tianrun. Apa hubunganmu dengan Tianrun? Bai berkata, sebenarnya, aku bukan anggota Tianrun. Aku hanya berdiri di pihakku sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan pihak manapun. Oh, aku tidak punya permusuhan terhadapmu, entah kau membunuh Liang Tianyu atau menyerbu villa dan menyerang Ren Xiao, itu tidak ada hubungannya denganku. Selama aku bisa mendapatkan apa yang kubutuhkan, itu sudah cukup. Bai berjalan mendekat dengan kata lain, kau bisa menjadi alatku. Menarik. Oh, bos muda Li, kau bisa mendapatkan alat praktis dan aku juga bisa mendapatkan gen evolusi untuk menyelamatkan hidupku. Ini sama-sama menguntungkan. Lalu Bai menjulurkan tangan, Tian Ran berjalan melewati Bai, sambil berkata, suruh anak buahmu melucuti senjata mereka dan berjongkok di sudut dengan tangan di atas kepala. Kalian ikuti aku. Oke sobat pencerita, sampai di sini dulu cerita dari pemuda yang menguasai pertanian di hari kiamat dengan sistemnya. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak mau ketinggalan nyalain notifikasi.